Halo, nama saya Ramla. Saya pernah stay di Kamboja selama kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang sih masih bolak-balik kayak gitu karena keluarga ada di sana. Kenapa sih Tante memilih untuk tinggal di Kamboja? Ini bukan pilihan sih sebenarnya, tapi karena merasa sudah satu kewajiban ya. Karena suami saya kan itu kerjanya di sana, jadi mau tidak mau ya saya harus mengikuti dong gitu. Lalu yang kedua nih Tan, gimana sih bedanya Kamboja dengan kota asal Tante yaitu Gorontalo? Nggak jauh beda sih selama kita masih di Asia Tenggara, terutama kalau mengenai soal cuaca sama aja ya, kita masih iklim juga masih sama, makanan juga masih sama lah ya. Di sana juga masih makan nasi. Ya sebagaimana kita orang Asia lah ya. Terus nih Tan, waktu pertama kali sampai di Kamboja, ada nggak sih hal-hal yang bikin Tante tuh kayak kaget gitu karena beda banget dari Indonesia? Pasti ada, karena kalau dibanding cara kemerdekaan itu kan Indonesia duluan merdeka ya daripada mereka. Jadi agak jomplang ya. Begitu saya tiba di sana, kok kayak kembali ke era 80-an gitu kalau dibanding dengan Indonesia sekarang gitu. Halo Tante. Hai. Apa sih hal yang Tante rindukan dari budaya asal dari Kamboja yang telah Tante tinggali selama setahun di sana? Pasti kalau soal budaya tuh nggak ada yang terlalu ini karena saya sana kan cuman sebagai ibu rumah tangga aja. Ya bertugas sebagaimana ibu rumah tangga lah ya. Yang paling aku rindukan mungkin bukan lagi budaya, tapi karena ada anak saya yang harus saya tinggal di Indonesia gitu. Itu aja. Oke, untuk selanjutnya Tante bisa nggak memberikan saran kepada orang yang akan tinggal di luar negeri? Persiapan untuk tinggal di luar negeri gimana? Oke, untuk teman-teman atau anak-anak yang masih ada keinginan untuk kerja ke luar selain di negara kita itu, nomor satu adalah kalian harus menguasai satu bahasa asing. Mau bahasa Inggris kayak, mau bahasa lokal negara yang kita tuju atau mana aja, itu harus punya satu. Nah, nomor dua itu legalitas untuk berangkat ke suatu negara yang kita tuju, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, gimana perbandingan biaya hidup antara di Indonesia dan juga di Kamboja? Sebenarnya kalau dibilang untuk biaya hidup, living cost di sana itu lebih murah daripada Indonesia. Karena apa? Dolarnya mereka itu rendah. $1 itu nilainya cuma 4.200. Sedangkan kalau kita di Indonesia 15.000 sekian ya kan. Nah, jadi kita masih ada bisa save money lah ya gitu. Itu saja. Oke. Halo sayang. Kasih pertanyaan selanjutnya nih buat Boleh. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih kehidupan orang-orang yang tinggal di Kamboja di sana itu? Apakah mereka tuh lebih suka bersosialisasi atau lebih ke hidup yang berindividu gitu kan? Oke. Mereka tuh tergantung sih, ada yang individual, ada yang suka bersosialisasi gitu. Tergantung kita sih ya sebenarnya, kita mau bersosialisasi sama mereka apa enggak. Kalau pengalaman saya gitu ya, karena saya kan kurang menguasai bahasa mereka di sana. Jadi saya agak kagok gitu. Ya saya kadang kalau ke pasar aja pakai bahasa isyarat. Berarti hanya sekedar say Say hi itu untuk bersosialisasi aja ya agak terkendala sama bahasa aja sih. Jadi ada pertanyaan selanjutnya juga. Boleh. Gimana sih masyarakat Kamboja itu memandang fenomena judi online yang lagi hits nih sekarang? Mereka tuh memandangnya gimana? Kalau dari pandangan Tante tentang judi online yang lagi hits ya? Ya, inilah yang sekarang yang jadi permasalahan kita di sana karena kan kebenaran kan kita punya usaha di sana. Jadi yang dulunya itu visanya bisa diperpanjang by lokal, maksudnya kita pakai travel terus travelnya kita nitip di travel, itu sekarang udah nggak bisa. Jadi yang dulunya bayarannya itu masih agak murah karena adanya judi online kayak gini gitu kan, jadi banyak orang Indonesia itu kerja di sana juga tapi yang tidak mendatangkan keuntungan buat kas negara mereka kan. Seperti kalau kerja kan itu harusnya visanya working visa ya, cuman karena mereka tidak terdata dan tidak terdaftar, jadinya mereka mengevaluasi kenapa katanya banyak pendatang dari Indonesia tapi secara income mereka nggak kebagian, nggak
kurang gitu. Jadi agak ribet ngurus visa. Makanya kita harus memulangkan dulu gitu sebagian pekerja kita untuk mengikuti peraturan yang sedang berlaku sekarang di sana, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Boleh. Bagaimana sih sistem pemerintahan di Kamboja saat ini? Apakah tetap masih raja ataukah beda lagi? Ya, bukan monarki ya. Mereka di sana punya raja, terus punya perdana menteri kayak gitu. Mungkin lebih ke monarki konstitusional Ya, seperti itu. Berarti masih ada raja. Ada rajanya dan ada perdana menterinya. Makasih ya. Dadah.